Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketenangan dan kenyamanan adalah hakikat sebuah kebahagiaan. Berbagai macam cara ditempuh dan diusahakan oleh manusia untuk mencapai satu titik yang pertama, ketenangan. Dari mulai mereka mencari ketenangan dengan memperbanyak harta, yang mereka berpikir dengan memperbanyak harta maka mereka akan memperoleh ketenangan di dalam jiwanya. Sebagian pihak berpikir dengan memiliki kedudukan, jabatan, dan yang semisalnya maka dapat menghantarkan kepada ketenangan. Sebagian berpikir dengan memiliki banyak teman, dengan memiliki banyak sahabat, dengan pergi ke sana ke sini, dan seterusnya, mereka berpikir di situ bisa mendapatkan sebuah ketenangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, risau dan risau itu yang kita dapatkan ketika kita mencari ketenangan, tidak mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia mengira harta, kedudukan, teman, jalan-jalan, shopping, eating, dan seterusnya, ketika manusia mengira di situ dapat memperoleh ketenangan, ternyata ketenangan tidak mereka dapatkan.
Di situ mereka mendapatkan kegelisahan, kekacauan, dan seterusnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu nasihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, jika kita mendambakan yang bernama ketenangan. Allah taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Jamaah, tidak ada jalan lain, tidak ada metode lain untuk memperoleh yang bernama ketenangan jiwa. Hanya satu metode yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketenangan itu akan didapatkan oleh manusia yang beriman. Maka Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, orang-orang yang beriman hati mereka tenang. Ketenangan itu mereka dapatkan ketika mereka dekat sama Allah dengan ibadah-ibadahnya. Ketenangan itu pasti mereka dapatkan, tidak mungkin tidak. Ketenangan itu pasti mereka akan merasakannya ketika mereka mulai mendekatkan diri kepada Allah dengan maksimal. Ketika mereka mulai mendekatkan diri pada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah tidak menjanjikan ketenangan ada pada harta, ketenangan ada pada jabatan, ketenangan ada pada ini dan itu. Allah menjanjikan ketenangan hanya dengan mengingat dirinya. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, evaluasi harus kita lakukan. Jika ibadah tidak menjadikan hati kita tenang, jika taqarrub ilallah tidak menjadikan hati kita tenang, hati kita nyaman, karena yang dihasilkan ataupun output dari ibadah, dari mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah menjanjikan akan diberikan ketenangan, akan diberikan sakinah. Sebagaimana Allah menjanjikan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam janjinya yang lain, ketika manusia mengerjakan salat, maka Allah menjanjikan bagi siapa saja yang mengerjakan salat sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan. Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Jamaah, ketika kita salat, ketika kita beribadah, tetapi kita masih berdampingan dengan dosa dan maksiat, tetapi kita masih sangat mencintai yang namanya perbuatan dosa dan maksiat, maka segeralah mengevaluasi salat kita, dari mulai niat, tata caranya, dan seterusnya. Karena tidak mungkin Allah berbohong, karena tidak mungkin Allah tidak menepati janjinya. Maka orang yang salat
yang mengerjakannya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, pasti dia akan mempunyai skill bisa meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Pasti dia akan memiliki kemampuan untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Jika dia mengerjakannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara mengerjakannya, waktunya dan seterusnya. Demikian juga dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya, jamaah. Ketika ibadah itu tidak menghasilkan ketenangan di dalam jiwa kita, maka jangan-jangan kita hanya melakukan pergerakan-pergerakan. Belum tentu pergerakan kita dapat menggugurkan kewajiban kita. Kata siapa pergerakan kita bisa mencukupkan untuk menggugurkan kewajiban kita? Belum tentu, jamaah. Menggugurkan kewajiban adalah sesuatu hal yang besar. Tahu dari mana sholat kita bisa menggugurkan kewajiban kita? Begitu mudahnya. Yang penting sholat, yang penting menggugurkan kewajiban. Siapa yang kasih tahu dengan sholat yang tunggang-tungging tanpa ada khusyuk itu menggugurkan kewajiban kita? Dari mana ilmunya? Kalau seorang sahabat yang hidup bersama Nabi berkali-kali sholat disuruh ulang oleh Nabi, sholat alaihi salatu wassalam, berulang-ulang Nabi mengatakan sallu, sallu, salat, salat lagi, salat lagi, salat lagi. Dengan mudahnya hari ini lisan ini mengatakan yang penting menggugurkan kewajiban. Iya, kewajiban itu akan gugur ketika dikerjakan memenuhi persyaratannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mendapatkan ketenangan dari salat kita, dari zikir kita, dari ibadah-ibadah kita, maka segeralah kita mengevaluasi cara kita beribadah, cara kita berzikir, cara kita mendekatkan diri pada Allah. Jangan-jangan itu hanya sebatas rutinitas pekerjaan hari-hari yang tidak bernilai sedikit pun di sisi Allahu Jalla Dzikruhu. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk lebih sadar memenuhi persyaratan yang diminta oleh Allah agar diterima amal kita. Kalaulah perusahaan kita penuhi persyaratannya agar kita bisa menjadi salah satu karyawan di perusahaan tersebut, maka penuhilah persyaratan yang Allah tetapkan, yang Rasul tetapkan agar ibadah kita diterima oleh Allahu Jalla Dzikruhu. Kalau kita masih kantor, kalau kita masuk sebuah instansi, tidak ada kata kumaha engke, gimana nanti. Pasti kita akan penuhi seluruh persyaratannya. Bagaimana menggampangkan dengan Allah Jalla Dzikruhu, yang hadiahnya bukan rupiah, yang hadiahnya bukan gaji-gaji kita, yang hadiahnya jika kita diterima adalah surga. Bagaimana untuk surga kita asal-asalan? Kalau untuk recehan dunia saja kita nggak asal-asalan. Untuk recehan dunia yang tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah, kita kerjakan dengan begitu maksimalnya. Apakah untuk surga kita asal-asalan? Apakah untuk surga yang kenikmatannya tiada tara kita tidak kejar dengan maksimal? Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya di sisa usia kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.